Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Semua berawal di awal tahun 2012. Waktu itu aku lagi pusing cari tempat tinggal di Surabaya. Gajiku sebagai karyawan bagian administrasi di kantor event organizer belum cukup buat kontrak rumah sendiri. Aku sempat tidur numpang di kos teman beberapa hari sebelum akhirnya Arman, teman kantorku, datang bantuin. Aku punya rumah kosong, tinggalin aja dulu di sana, ya sambil jagain, katanya santai. Awalnya aku senang banget, gratis, nggak perlu pikir kontrakan. Aku cuma diminta rutin bersihin rumah, jaga biar nggak kelihatan terbengkalai. Aku pikir, lumayan, lagian rumah kosong, ya biasa aja, kan? Toh aku sering lembur sampai malam, pulang pun kadang udah capek langsung tidur. Rumah itu berada di kawasan yang boleh dibilang cukup sepi. Lingkungannya perumahan biasa, tapi jarang aku lihat orang keluar rumah. Beberapa rumah bahkan terlihat seperti lama tidak dihuni. Pertama kali aku masuk ke rumah itu, suasananya berbeda. Entah kenapa aku merasa seperti diperhatikan. Tapi aku anggap karena masih asing aja. Rumah itu bukan besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Ruang tamu di depan, dapur dan kamar mandi di bagian belakang, 2 kamar tidur di sisi kanan. Di hari pertama, aku langsung beres-beres. Debunya cukup tebal, terutama di kamar belakang yang jarang dibuka. Tapi aku masih belum berpikir yang macam-macam. Hanya sedikit tidak nyaman karena suasananya hening sekali, terlalu hening. Malam itu aku tidur di kamar depan. Lampu sengaja tidak aku matikan semua, hanya aku sisakan lampu dapur. Aku kira supaya rumah nggak terlalu gelap. Tapi justru itu yang bikin aku terus dengar suara kecil, seperti pintu kayu bergeser pelan dari arah belakang. Aku bangun, dengar baik-baik. Diam. Tidak ada apa-apa, aku cuma menghela napas dan balik tidur. Pikiranku masih positif, mungkin tikus. Rumah kosong biasanya ada tikus. Besoknya aku mulai terbiasa tinggal di situ. Aku kerja dari pagi sampai malam, jadi jarang banget di rumah. Kalau weekend baru agak lama di rumah. Malam keempat, aku makan di ruang tamu. Gelas minumku letakkan di meja depan TV. Aku bangun sebentar ke kamar mandi. Begitu aku balik ke ruang tamu, gelasku nggak ada. Aku diam, nengok ke meja lagi. Memang kosong. Aku sempat ngerasa aku salah taruh. Aku cari di sekitar meja, di dapur, di kamar, nggak ada. Sampai akhirnya aku nemu gelas itu, ada di wastafel belakang. Dalam keadaan terisi air tapi cuma setengahnya. Aku merinding tipis. Tapi aku paksa mikir logis. Mungkin tadi aku minum di sana terus lupa. Walaupun aku tahu betul, aku tadi minum di depan TV. Aku nggak mau memperpanjang pikiran. Aku tutup hari itu dengan cepat, nonton TV bentar lalu tidur. Beberapa minggu mulai berjalan, aku semakin hafal suara rumah itu. Suara atap mengembang kena panas, suara motor lewat depan rumah, suara kipas angin tua yang bergetar. Semuanya mulai terasa normal, sampai akhirnya, suatu malam, aku baru pulang dari lembur. Aku taruh tas di sofa ruang tamu dan duduk sebentar. Tiba-tiba, duk, 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 ada yang gedor tembok samping rumah. 3 kali, aku langsung berdiri spontan. Aku kira mungkin ada anak atau orang lewat iseng. Tapi suara itu muncul lagi. Kali ini lebih keras, seperti ada yang mukul tembok pakai tangan. Aku memberanikan diri lihat keluar lewat jendela. Sepi. Tidak ada siapa-siapa. Aku kunci pintu rapat-rapat malam itu. Bulan berganti, gangguan makin terasa. Bukan lagi soal gelas berpindah tempat atau suara tembok diketok. Yang paling aku ingat adalah saat aku selesai mandi. Aku keluar kamar mandi sambil lap rambut dengan handuk. Begitu aku melangkah ke depan pintu kamar tidur, aku berhenti mendadak. Aku lihat ada seseorang berdiri di samping pintu kamar. Aku cuma lihat sekilas, tapi aku yakin itu bayangan tubuh laki-laki. Diam, tegap, tidak bergerak, hanya berdiri menghadap arahku. Aku lempar handuk ke lantai.
Aku mundur pelan, tapi ketika aku berkedip, bayangan itu menghilang. Aku terpaku beberapa detik, nafasku rasanya nggak stabil. Aku coba meyakinkan diri, mungkin cuma bayangan tubuhku sendiri. Tapi itu bohong, yang jelas-jelas aku tahu. Aku sempat cerita ke Arman besoknya di kantor. "Serius kamu?" Dia ketawa kecil, tapi wajahnya terlihat aneh. "Ada apa sih sebenarnya sama rumah itu?" tanyaku. Dia diam cukup lama sebelum jawab. "Kamu tinggal di situ aja dulu. Kalau nanti makin gak enak, bilang aku." Jawabannya menghindar, bahkan seperti dia nggak berani ngomong banyak. Gangguan semakin sering terjadi. Saat aku nonton TV, aku sering merasa ada angin yang lewat di tengkukku. Seolah ada yang meniup pelan di dekat telingaku. Aku refleks menoleh cepat setiap kali itu terjadi. Dan sensasi itu terasa jelas. Bukan angin dari kipas, seperti tarikan napas dekat sekali. Kadang aku merasa ada yang berdiri tepat di belakang kursi tempat aku duduk. Tapi setiap aku menoleh, kosong, ruang tamu tetap sama, tidak ada siapa-siapa. Satu malam, kejadian lebih parah terjadi. Aku sedang menutup pintu kamar, siap tidur. Lampu ruang tamu dan dapur sudah aku matikan. Hanya lampu kamar yang menyala. Aku baru saja rebahan ketika mendengar pintu dapur terbuka sendiri. Aku mendengarnya jelas, karena bunyi engsel tua itu sangat khas. Aku membeku di kasur, tidak berani bangun. Beberapa detik kemudian, langkah kaki pelan berjalan dari dapur ke ruang tengah. Aku memejamkan mata erat, bernapas pelan. Jangan bersuara, jangan bergerak. Suara langkah itu berhenti, tepat di depan pintu kamar. Aku bisa dengar napasku sendiri. Pintu kamar pelan-pelan bergetar, seolah ada yang berdiri di baliknya. Aku ingin teriak, tapi rasanya suara nggak mau keluar sama sekali. Aku cuma berdoa dalam hati. Lama sekali, sampai akhirnya suara itu hilang. Aku tidak tidur sampai pagi. Esok siangnya, aku tanya tetangga, ibu-ibu yang rumahnya persis di samping rumah itu. "Bu, dulu siapa yang tinggal di sini ya?" tanyaku basa-basi. Ibu itu terdiam, lalu menjawab pelan, "Dulu ada bapak-bapak tinggal sendiri. Waktu keluarga mau jual rumah, dia nggak mau pindah. Lalu, ya, kamu pasti sudah bisa tebak. Dia ditemukan sudah nggak bernyawa di dalam rumah itu." Aku nggak bisa bicara apa-apa. Tanganku dingin. Ibu itu melanjutkan, "Setelah kejadian itu, rumah ini lama sekali kosong. Yang pernah tinggal, nggak ada satupun yang betah." Kalimat itu terus terngiang sampai malam. Sejak malam langkah kaki itu, aku tidak pernah tidur nyenyak lagi. Aku selalu merasa seperti ada seseorang yang memperhatikan dari sudut gelap ruangan. Lampu tidak pernah benar-benar membuatku tenang. Kadang aku mendengar suara seperti orang menggeser meja di dapur. Kadang pintu ruang tamu bergetar pelan sendiri. Kadang suara laki-laki seperti menghela napas panjang di ruang tengah. Aku berusaha kuat. Aku bilang ke diriku sendiri, "Ini cuma rumah lama, rumah kosong. Kalau kamu makin takut, gangguan akan makin terasa." Tapi jauh dalam hati, aku tahu yang tinggal di rumah itu bukan cuma aku. Dan dia tidak suka ada orang baru di sana. Awal tahun 2013, aku masih bertahan tinggal di rumah itu. Sudah hampir setahun, dan meski gangguannya makin sering, aku masih berusaha menormalkan semuanya. Aku pikir, aku laki-laki, masa ia kalah sama hal yang belum jelas bentuknya. Tapi mulai bulan Februari, sesuatu berubah. Gangguan yang tadinya hanya suara atau benda berpindah, kini mulai jelas memperlihatkan siapa yang sebenarnya tinggal bersamaku. Suatu malam, setelah pulang kerja, aku memutuskan mandi dulu baru makan. Aku sudah terbiasa menyalakan semua lampu rumah sebelum mandi, biar nggak sepi dan terlalu gelap. Begitu aku selesai mandi dan membuka pintu kamar mandi, aku berhenti mendadak. Di ujung lorong kecil menuju ruang tamu, ada bayangan hitam setinggi orang dewasa berdiri di sana. Bukan bayangan biasa, ini bentuk tubuh, lengkap dengan bahu, kepala, dan tangan menggantung di sisi tubuh. Aku refleks mundur selangkah. Bayangan itu ikut maju selangkah. Aku langsung tutup pintu kamar mandi sekuat tenaga dan mengunci diri di dalam. Nafasku kacau, keringat dingin mengalir meski aku baru selesai mandi air hangat.
Aku berdiri menempel ke dinding, menggigil. Beberapa detik kemudian, terdengar seperti kuku panjang menggores pelan pintu kamar mandi. Lambat, sengaja, seolah menunjukkan, aku ada di sini. Aku ingin teriak, tapi tenggorokanku seperti membeku. Aku hanya bisa memejamkan mata sampai suara itu hilang. Aku tidak tahu berapa lama aku terkurung. Saat akhirnya aku memberanikan diri membuka pintu. Kosong, lorong gelap, tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu, dia mulai berani menunjukkan diri. Beberapa hari setelahnya, kejadian menyeramkan lain menyusul. Saat aku tidur, aku mendadak terbangun karena merasa ada yang duduk di ujung kasur. Kasurku bergoyang pelan, seperti ada seseorang baru saja naik dan menumpukan berat tubuhnya di sudut kasur. Aku tidak berani buka mata. Aku mengatur napas sekecil mungkin. Kasur bergetar sekali lagi, seperti ada yang merayap mendekat. Dan tiba-tiba, ada hembusan napas tepat di dekat leherku. Dekat sekali, aku refleks bangun dengan tenaga penuh, langsung menghidupkan lampu. Kosong. Namun bagian kasur di ujung tempat aku tidur terlihat cekung, seperti baru saja diduduki seseorang yang cukup berat. Malam itu aku tidur bersandar ke dinding, lampu menyala. Gangguan tidak lagi hanya di malam hari. Di sore hari saat aku sendirian, aku bisa mendengar suara kursi bergeser di ruang tamu. Pintu lemari dapur kadang terbuka sendiri. Bahkan TV pernah mati tiba-tiba padahal remote ada di tanganku. Suasana di dalam rumah terasa pengap tanpa alasan, seperti ada sesuatu yang menekan dasar perasaanku setiap kali melangkah melewati ruang tengah. Aku mulai kehilangan ketenangan. Aku memutuskan mengajak teman-teman kantor main ke rumah, dengan alasan, biar rame dikit. Malam itu kami nonton bola bersama. Dua temanku, Wawan dan Dedi, duduk di sofa sambil ngemil. Kami ketawa-tawa, suasana lumayan cair. Tiba-tiba Wawan berhenti tertawa. Wajahnya berubah pucat, matanya fokus ke arah dapur. Aku kayak lihat seseorang berdiri gelap di belakang tadi, katanya lirih. Aku menelan ludah. Dedi ikut menimpali, tadi aku merasa kayak ada yang nyolek pundakku dari belakang. Kukira kamu. Kami sama-sama diam. TV masih menyala tapi suara komentator terdengar jauh, tenggelam oleh rasa takut yang muncul bersama. Udah. Kita cabut aja yuk, ajak Wawan. Mereka langsung pulang. Aku tidak bisa menahan mereka. Aku pun ingin ikut, tapi itu rumahku. Malam itu aku tidur dengan bantal menutup telinga. Namun setiap mencoba pejamkan mata, aku merasa seperti ada seseorang yang berdiri di samping kasur, memperhatikan dengan tatapan tajam dari kegelapan. Beberapa hari kemudian, aku terbangun tengah malam karena suara ketukan di pintu kamar. Pelan. Tok, tok, tok. Aku menahan napas. Lalu ada suara lain, suara seperti orang menarik napas panjang di depan pintu. Aku memberanikan diri mendekat dengan gemetar. Saat aku menempelkan telinga ke pintu, terdengar suara laki-laki berbisik sangat dekat, pelan tapi jelas. Pergi. Aku terpental mundur. Seketika seluruh bulu kudukku berdiri. Aku hanya duduk gemetar hingga pagi. Di kantor, aku mulai terlihat tidak baik. Kurang tidur, sering melamun, mudah kaget. Arman akhirnya mengajakku bicara empat mata. Kamu lihat sesuatu di rumah itu? Iya. Tanyanya serius. Aku mengangguk pelan. Kenapa kamu nggak cerita dari dulu? Katanya terdengar menyesal. Aku kira cuma aku yang merasa begitu. Arman menghela napas dan menatap mejanya beberapa saat sebelum menjelaskan semuanya. Rumah itu dulunya milik seorang lelaki parubaya yang tinggal sendirian. Saat keluarganya berencana mengambil rumah itu untuk dijual, dia marah dan merasa hidupnya akan berakhir di jalanan. Dalam malam yang gelap dan sunyi, dia mengakhiri hidupnya di dalam rumah itu. Jenazahnya ditemukan setelah beberapa hari, ketika tetangga mencium bau menyengat dari rumah tersebut. Tidak ada yang mau lama-lama tinggal di sana. Dan setiap orang yang mencoba tinggal, diganggu. Aku kira setelah direnovasi dan rumah sering diisi orang, dia bakal pergi, kata Arman pelan. Ternyata tidak. Setelah tahu cerita aslinya, aku justru makin takut pulang ke rumah itu. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku mencoba untuk tidak memikirkan semua kejadian itu. Tapi malam demi malam membuktikan, dia tidak akan membiarkanku tenang.
Gangguan berikutnya terjadi ketika aku sedang menyiapkan makan malam. Aku mendengar suara langkah berlari cepat di ruang tamu. Aku lempar sendok yang sedang kugunakan dan menoleh. Kosong, namun TV hidup sendiri. Channel berganti-ganti sangat cepat, seperti ada yang menekan remote tanpa henti. Aku mendekat perlahan, layar TV tiba-tiba gelap. Dan dalam pantulan layar, aku melihat sosok laki-laki berdiri tepat di belakangku. Aku refleks putar badan, tidak ada siapa-siapa. Aku melihat lagi ke TV. Pantulan itu masih ada. Sosok itu berdiri, wajahnya gelap, tidak terlihat jelas. Tapi ada sesuatu di kepalanya yang baru aku sadari. Tanduk, 2 tanduk melengkung ke belakang. Aku terjatuh ke lantai. TV meledak, suaranya berganti jadi statik dengan suara dengungan keras. Aku menutup telingaku dan memejamkan mata. Begitu aku lihat lagi, semuanya sudah normal. TV mati, ruang tamu sepi. Tapi satu hal yang jelas, sosok yang menghuni rumah itu bukan lagi hanya bayangan laki-laki biasa. Dan ia seolah mengatakan, rumah ini milikku, kamu hanya numpang. Sejak malam itu, aku tidak pernah merasa sendirian barang satu detik pun. Akan selalu ada suara, langkah, bisikan, atau napas di belakang telinga. Gangguan itu makin menjadi setelah beberapa minggu aku tinggal di rumah itu. Aku tidak tahu apa salahku. Aku hanya berusaha hidup seperti biasa, tapi seolah ada sesuatu yang memperhatikanku setiap waktu. Suatu malam, sekitar jam setengah 12, aku sedang menonton TV di ruang tamu. Lampu ruang tamu sengaja kupadamkan, tinggal cahaya TV saja yang menerangi ruangan. Suasananya sudah cukup bikin gak nyaman, tapi aku mencoba terbiasa. Di belakangku, ada sofa panjang dan setelah itu dapur lalu lorong menuju kamar mandi. Bagian paling gelap ya area belakang itu. Aku duduk dengan punggung menghadap ke sana. Tiba-tiba, ada hembusan dingin menyentuh telinga kiriku, seperti seseorang bernapas sangat dekat di sampingku. Refleks aku menoleh cepat. Kosong. Aku memaksa tertawa kecil, pura-pura kuat, tapi keringat di tengkukku langsung muncul. Aku kembali fokus ke TV, mencoba tidak peduli. Lalu hembusan kedua datang, tepat di telinga kanan, lebih jelas, lebih dekat, seolah dia ingin mempermainkanku. Aku bangkit dari sofa dan langsung menyalakan semua lampu. Aku berdiri mematung sambil menatap ke arah dapur yang gelap. Jika ada orang, pasti aku lihat. Tapi tetap kosong. Udahlah, ngapain takut sama hal yang gak jelas, pikirku, padahal jantungku sudah gak karuan. Aku matikan TV dan masuk kamar. Tapi bahkan di kamar pun, rasanya ada seseorang yang ikut masuk. Karena dari belakangku terdengar suara langkah pelan, tap, 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 berhenti tepat di dekat tempat tidurku. Aku nekat menoleh. Nggak ada siapa-siapa lagi. Aku tarik selimut sampai menutup wajah. Sejak itu, aku susah tidur. Setiap aku pejamkan mata, seolah ada bayangan berdiri memperhatikanku. Siangnya, aku memutuskan mandi agak sore setelah pulang kerja. Saat keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut, aku seperti melihat aura hitam di sudut lorong, dekat pintu kamarku. Aku diam, tubuhku seperti terkunci, dan aku melihatnya jelas. Sesosok tinggi, membungkuk sedikit, berdiri menghadap aku. Kepalanya besar, rambutnya panjang acak-acakan, dan ada bentuk seperti tanduk di sisi kepalanya. Posisinya dekat sekali. Kalau aku melangkah maju mungkin wajah kami akan saling berhadapan. Aku mencoba mundur, tapi kakiku justru melangkah maju tanpa bisa kutahan. Dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Aku jatuh terduduk, napasku kacau. Kupikir aku berhalusinasi karena kurang tidur. Tapi tatapannya terlalu nyata untuk disebut bayangan. Sejak itu setiap aku melewati lorong tersebut, aku merasa tempat itu dingin dan mencekam seperti ada sesuatu yang menunggu. Beberapa hari berikutnya, saat aku berusaha makan malam di ruang tamu, kejadian aneh lagi-lagi muncul. Aku baru saja meletakkan gelas di meja. Aku menunduk sebentar membuka bungkus makanan, dan ketika aku mendongak, gelasku hilang. Secara logika, nggak mungkin ada yang ambil. Aku sendirian. Aku coba cari, ternyata gelas itu sudah berada di wastafel dapur dalam keadaan terisi air. Padahal aku belum sempat minum. Sudahlah,
Aku bergumam, pura-pura tidak takut walaupun suara gemetar. Namun setelah itu terdengar gedoran di tembok belakang. Aku terlonjak kaget, suaranya keras sekali seperti ada sesuatu yang menubruk dinding. Tapi entah kenapa tidak ada retakan. Begitu berhenti, suara itu muncul lagi dari arah tembok yang lain. Seolah ada yang mengelilingi rumah sambil menggedor dindingnya. Aku menggenggam sendokku sangat erat. Makananku sudah tak terasa lagi. Aku hanya menunggu kapan suara itu berhenti. Tapi suaranya malah berpindah-pindah, seperti mengejek. Tidak ada yang bisa kulakukan kecuali membaca doa dalam hati. Di momen itu aku sadar, rumah ini gak suka aku tinggal terlalu lama di satu tempat. Puncaknya adalah malam ketika aku bangun karena mendengar suara gelas beradu keras di dapur. Suara pecahan membuatku terbangun dengan jantung hampir copot. Aku berjalan pelan ke dapur. Lampu ruang tamu menyala sedikit kemerahan karena bohlam sudah lama. Bayanganku sendiri terlihat goyang di lantai. Saat aku sampai di dapur, tidak ada yang pecah. Tapi semua gelas yang awalnya ada di rak kini berbaris rapi di lantai seperti ada yang sengaja menyusunnya satu persatu. Aku tidak berani memungutnya. Aku langsung kembali ke kamar dan mengunci pintu. Tapi bahkan di dalam kamar pun aku tidak merasa aman. Karena saat aku memejamkan mata, aku mendengar suara seseorang tertawa sangat pelan, tepat di belakang tubuhku yang menghadap tembok. Tawanya seperti menyeringai panjang. Nikmat melihat ketakutanku. Aku sangat ingin menoleh, tapi aku tahu sesuatu yang tidak seharusnya kulihat sedang berada di sana. Sejak malam itu, aku selalu tidur dalam keadaan lampu menyala. Yang membuat semuanya lebih buruk adalah ketika kantor EO tempat aku bekerja memindahkan beberapa alat dan staf ke rumah itu untuk sementara. Saat itu aku sedang ada urusan luar kota. Malam pertama mereka di sana, mereka menelponku dengan suara kacau. "Kamu dulu pernah lihat sosok tinggi itu? Yang ada tanduknya?" tanya salah satu temanku sambil terisak. Aku langsung pucat. "Kalian lihat?" tanyaku. "Bukan cuma lihat," jawabnya ketakutan. Dia nongol dari kamar mandi, jalan ke arah kita. Lampu tiba-tiba mati semua. Yang lain kabur lewat pintu depan. Kita tinggalin semua alat di sana. Aku hanya bisa terdiam. Mereka bukan tipe orang yang gampang takut. Tapi rumah itu berhasil membuat mereka panik sampai begitu. Alat-alat kantor kami benar-benar ditinggal. Sejak kejadian itu, rumah kembali kosong lagi. Dan aku sudah tidak bisa menyangkal. Bukan aku yang sendirian di rumah itu. Aku hanya numpang di tempat yang bukan milikku. Beberapa hari setelah teman-teman kantor ketakutan dan pergi, aku mulai merasa ada yang berubah di rumah itu. Bukan cuma suasananya, tapi aku juga ikut berubah. Aku jadi gampang marah, gampang curiga, dan kalau malam, aku sulit membedakan antara bunyi real atau perasaanku sendiri yang berlebihan. Aku sering duduk sendiri di ruang tamu, dengan TV menyala tapi suaranya kecil. Di luar, hujan sering turun belakangan ini. Kadang gerimis, kadang deras. Tapi rumah itu tetap terasa terlalu sunyi meski hujan turun di atap seperti ketukan jari yang tak mau berhenti. Aku ingat jelas, malam itu aku baru selesai berbicara via telepon dengan salah satu teman. Dia menyarankan agar aku minggat saja dari rumah itu. "Kalau kamu terus di sana, bisa gila sendiri," katanya. Aku hanya jawab, "Aku kuat. Lagi pula, rumah ini bukan rumahku. Aku cuma jaga sementara." Ketika telepon ditutup, aku baru sadar bahwa bagian belakang rumah terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu dapur memang menyala, tapi cahayanya seolah tertelan kegelapan. Aku memandang lama ke arah lorong. Rasanya seperti ada bayangan yang bergerak pelan di ujung sana. Aku memicingkan mata. Fokus. Tak ada apa-apa. "Halah, halu kamu," aku membatin. Aku berdiri, hendak mematikan TV lalu masuk kamar. Tapi belum sempat aku melangkah, aku melihat sesuatu melintas di belakang sofa. Aku terdiam. Pelan, tapi sangat jelas, terlihat ujung kain merah lusuh bergerak menuju dapur. Aku mematung di tempat, napasku tak teratur, otakku menolak, tapi mataku tahu apa yang baru saja terlihat. Aku memutuskan masuk kamar dan mengunci pintu. Tapi saat aku menutup pintu kamar, suara langkah kecil terdengar dari ruang tamu, menuju pintu kamarku. Tap, 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 hening.
Kemudian, gagang pintu kamar bergoyang pelan. Hanya sedikit, tapi itu sudah cukup membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku tidak berani mendekat atau membuka pintu. Aku hanya menatap gagang pintu yang masih bergerak halus, seolah seseorang berdiri di balik pintu sambil menyentuhnya. Aku mundur dan naik ke kasur, memeluk lutut sambil membaca doa yang aku ingat. Beberapa menit kemudian, semuanya berhenti. Tapi aku tahu, bukan berarti dia pergi. Keesokan harinya aku izin kerja karena semalaman tidak tidur. Aku hanya duduk di kamar, menatap pintu, merasa akan ada sosok yang tiba-tiba masuk. Sore hari baru aku memberanikan diri keluar kamar. Aku cek seluruh rumah. Semuanya normal. Aku coba mandi untuk menyegarkan pikiran. Tapi justru di kamar mandi itu aku dapat gangguan berikutnya. Saat aku menutup mata sambil mencuci muka, ada bayangan terlihat dari sela kelopak mataku, seperti seseorang berdiri di belakangku. Aku tercekat, membuka mata cepat. Tidak ada siapa-siapa. Aku hanya menatap diriku sendiri di cermin. Tapi yang membuatku hampir jatuh. Di sudut kanan pantulan cermin, ada kain merah lusuh yang bergerak pelan, lalu menghilang. Aku langsung keluar, masih tanpa mengeringkan muka. Aku tak tahu harus bagaimana. Suara-suara aneh selalu mengikuti setiap gerakanku. Kadang ada yang mengetuk lemari pukul 2 dini hari. Kadang kursi dapur bergeser sendiri tepat saat aku lewat. Kadang TV menyala tiba-tiba tanpa ada yang menyentuh remote. Dan yang paling sering adalah suara nafas perempuan yang pelan tapi terasa sangat dekat di telingaku ketika aku sendirian. Sampai akhirnya aku benar-benar melihat sosok itu dengan jelas. Malam itu, aku mencoba memaksa tidur lebih awal. Lampu tetap menyala seperti biasa. Aku tidur miring, menghadap ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka agar cahaya dari ruang tamu masuk. Pada awalnya tidak ada yang aneh. Namun ketika aku mulai terlelap, aku seperti merasakan kasurku turun sedikit. Seperti ada seseorang yang duduk di ujung kasur. Aku membuka mata, dan dia ada di sana. Seorang perempuan duduk membelakangiku. Rambutnya panjang kusut, menutupi wajahnya. Baju merahnya sobek di banyak bagian, lusuh dan kotor seolah sudah lama tidak disentuh manusia. Aku tidak bisa bergerak. Perempuan itu menengok pelan, hanya sampai menampakkan bagian pipinya yang pucat dan rahangnya yang tak wajar, seolah pernah patah lalu menyatu dengan bentuk yang salah. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tak keluar. Dia kemudian merangkak turun dari kasur, perlahan dan sangat lambat. Lalu berjalan ke arah pintu, tapi berhenti tepat di ambang pintu. Setengah tubuhnya masih terlihat olehku. Dia menghadap lurus ke arah lorong belakang, seolah menatap sesuatu di kejauhan. Aku mengikuti arah tatapannya, dan di ujung lorong itu, sosok bertanduk itu berdiri, tingginya hampir menyentuh plafon. Ia menatap ke arahku dan perempuan itu bersamaan. Keduanya hanya diam, tapi aku merasa aku yang menjadi pusat perhatian mereka. Perempuan merah mulai melangkah mundur ke arahku. Sangat pelan, sambil kepalanya tetap menatap sosok bertanduk di ujung lorong. Seolah dia ingin menyeretku ke arah sana. Aku menutup mata kuat-kuat dan membaca semua yang aku ingat untuk melindungi diri. Ketika aku membuka mata lagi, mereka sudah tidak ada, hanya suara detak jam dinding dan nafasku sendiri yang terdengar. Mulai malam itu aku tidak pernah lagi merasa sendirian. Dimanapun aku bergerak di dalam rumah, aku tahu ada yang mengikuti. Di ruang tamu bayangan merah sering melintas. Di dapur langkah-langkah pelan menghampiri. Di kamar mandi seperti ada mata yang mengintip. Di kamarku kasur sering bergerak halus, seolah seseorang duduk di ujung. Aku ingin kabur, aku ingin keluar dan tidak pernah kembali. Tapi entah kenapa, setiap aku bersiap pergi, ada rasa yang menahan, seperti rumah itu tidak mengizinkanku. Seolah mereka berkata, kamu yang memilih tinggal di sini. Jadi temani kami sampai selesai. Dan aku hanya bisa berharap, aku tidak kehilangan akal sehatku sebelum waktunya. Malam itu, aku merasa semuanya sudah melewati batas. Tubuhku sudah gemetar bahkan sebelum gelap datang. Sejak matahari turun, suasana di dalam kamar terasa berbeda, seperti aku sedang berada di tempat yang tidak mengizinkan manusia tidur. Aku menyalakan semua lampu. TV ku hidupkan hanya untuk memberi sedikit suara agar aku tidak merasa sendiri.
Tapi semakin malam, suara dari TV malah membuat suasana semakin mencekam, karena setiap denting kecil dari rumah ini menjadi lebih jelas terdengar. Tepat pukul 1 dini hari, aku mencoba memejamkan mata. Aku tidur miring menghadap pintu kamar, tapi mataku masih terbuka sedikit. Aku berusaha menenangkan diri, namun, tiba-tiba kasurku bergerak pelan, seperti ada yang naik dan duduk di ujungnya. Aku langsung membuka mata lebar-lebar. Di ujung kasurku, perempuan berbaju merah itu duduk membelakangiku, lagi. Rambutnya yang panjang menutupi hampir seluruh wajah sampai dada. Baju merahnya sobek di sana-sini, dan kulitnya pucat seperti tidak dialiri darah. Aku ingin menjerit, tapi tubuhku kaku. Lalu, perempuan itu menggerakkan kepalanya ke arahku. Perlahan sekali, hingga aku bisa melihat sebagian wajahnya, pipi cekung yang aneh, rahang seperti terpuntir. Aku mundur ke sudut kasur sambil gemetar. Dia kemudian berjalan pelan ke arah pintu, lalu berhenti sambil menghadap ke lorong belakang yang gelap. Dia tidak menatapku, tapi aku merasa ia ingin aku mengikuti pandangannya. Aku mengintip dari balik selimut. Dan di lorong itu, sosok bertanduk muncul, tinggi besar, tubuhnya seperti membungkuk karena terlalu tinggi untuk ruangan itu. Matanya hitam sepenuhnya, menatap langsung ke arahku. Aku tidak bisa bergerak, aku hanya bisa menatap mereka saling berdiri diam, seperti dua sosok yang bekerja sama untuk satu tujuan. Mendekat padaku, tiba-tiba perempuan merah itu berbalik menghadapku, satu tangan terangkat seolah memanggil. Saat itulah, entah dari mana, aku mendapat keberanian untuk bangun dan lari ke pintu kamar. Aku membuka pintu sambil terengah dan menyalakan semua lampu yang sempat terpadam. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku langsung mengambil kunci dan dompet, lalu keluar rumah terburu-buru. Aku bahkan tidak sempat memakai sandal. Tapi aku tidak peduli. Begitu aku menutup pintu rumah itu dari luar, aku merasa ada yang menabrak dari dalam, membuat pintu bergetar keras. Aku tidak berani menunggu sesuatu terjadi lagi. Aku langsung berlari keluar gang menuju tempat yang lebih terang. Nafasku tidak teratur. Aku merasa seperti baru saja lolos dari sesuatu yang ingin menyeretku ke dalam kegelapan. Malam itu, aku tidak kembali ke rumah itu lagi. Keesokan paginya, aku kembali bersama dua teman kantor. Mereka sudah mendengar semua ceritaku dan tahu betapa paniknya aku saat menelpon mereka tengah malam. Saat kami membuka pintu rumah itu, suasana di dalam amat berbeda. Seperti seseorang, atau sesuatu, mengamati kami bertiga dari setiap sudut rumah. Barang-barangku berantakan, seolah ada yang sengaja membuka lemari dan mengeluarkan semua isinya. Gelas-gelas disusun berjejer di lantai lagi. Gorden ruang tamu terjatuh, tiang penyangganya patah. Salah satu temanku berkata pelan, "Udah, cepetan. Kita ambil yang penting terus cabut." Kami tidak bicara banyak setelah itu. Semua bergerak cepat, tapi bahkan di siang hari pun aku bisa mendengar suara langkah pelan dari arah lorong. Seolah mereka tahu aku sedang menyiapkan diri untuk pergi, dan tidak suka aku pergi begitu saja. Sebelum keluar, aku memandang rumah itu untuk terakhir kalinya. Perasaan yang muncul bukan sedih, tapi lega, dan ketakutan yang luar biasa. Pintu kututup perlahan, dan sebelum benar-benar menutup, aku melihat sesuatu. Di ujung lorong kamar mandi, perempuan berbaju merah itu berdiri. Diam, menatapku. Saat pintu menutup penuh, aku mendengar ketukan halus dari dalam rumah. Bukan seperti orang meminta dibukakan, tapi seperti tanda perpisahan dari sesuatu yang tidak ingin aku pergi. Aku tidak menoleh lagi, aku hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari rumah itu. Sejak aku meninggalkan rumah itu tahun 2014, banyak yang mencoba menempati rumah itu. Ada orang pintar yang dipanggil keluarga pemilik rumah. Katanya mereka sudah mencoba mengusir penghuni tak kasat mata itu. Tapi tidak ada hasilnya. Semakin diusir, gangguan malah semakin kuat. Rumah itu akhirnya kosong sangat lama. Lalu sekitar tahun 2024, aku sempat bertanya lagi pada teman yang memiliki rumah tersebut. Katanya, ada keluarga yang mencoba menyewa. Tapi mereka hanya kuat beberapa bulan, lalu kabur dengan alasan tidak sanggup tidur setiap malam. Rumah itu kembali kosong, tidak ada yang berani mendekat.
Bahkan keluarganya sendiri enggan tinggal di sana. Dan orang-orang yang pernah tinggal di sana, pasti akan merasakan hal yang sama denganku. Sebab rumah itu memiliki penghuninya sendiri. Mereka tidak pernah pergi. Mereka hanya menunggu manusia berikutnya yang cukup nekat untuk masuk. Sampai sekarang rumah itu masih kosong. Jarang ada yang mau menempatinya. Dan siapapun yang memaksa tinggal di sana, mereka akan ditemani oleh penghuni pertamanya. Entah sampai kapan, tapi yang jelas, aku tidak akan pernah kembali lagi ke rumah itu. Tidak peduli apapun alasannya. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.